Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan September di tahun 2021. Sebagai umat percaya, kita senantiasa bersyukur untuk segala berkat, penyertaan, dan kemurahan dari Tuhan kepada hidup kita. Hingga kita dapat kembali beribadah, dan saat ini dengan kita beribadah daring, dan hanya karena pertolongan Tuhan sajalah kita disempurnakan melewati masa-masa PPKM. Untuk itu, mari kita sembah, kita agungkan, kita puji Dia atas segala kebaikan dan kemahakuasaannya yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan berdiri dan penuh sukacita kita angkat pujian, Kau Allahku yang adil. Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi sekali. Kau mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segala yang di langit dan yang di bumi sekali, Kau mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala yang di langit dan yang di bumi sekali, Kau mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dan bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai engkau juga. Jemaat yang terkasih, ibadah hari ini bertemakan apa katamu tentang aku? Sebuah pertanyaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
dan tentu juga kepada setiap kita. Melalui Mazmur 116, Daud mengungkapkan betapa Tuhan senantiasa hadir menjadi penolong dan penyelamat baginya. Melalui pujian Kau Tetap Tuhanku Yesus, mari kita nyatakan pengakuan iman kita. Jemaat yang terkasih, marilah dengan bersujud merendahkan hati, kita memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Saya mengajak untuk kita semua berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang menghadap-Mu, memohon belas kasih pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Seringkali kami menuruti kehendak kami sendiri. Kami enggan mengikuti kehendak-Mu. Begitu pula lidah yang Kau berikan untuk memuliakan nama-Mu, untuk mewartakan kasih-Mu. Seringkali kami gunakan untuk menyakiti hati sesama, ataupun untuk hal-hal yang tidak baik. Dalam kasih pengampunan-Mu, kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah
Marilah kita semua bangkit berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-5 dan ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, salam damai untuk kita semua. Damai Tuhan beserta kita. Seperti rusa yang merindukan air, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang rindu untuk dipuaskan akan firman-Nya. Marilah kita siapkan hati kita dan seluruh diri kita hanya tertuju kepadanya, sehingga kita dapat mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita pujikan lagu Mataku Tertuju Padamu. Membesarkan
Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami akan kembali merenungkan firman-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan kembali belajar tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, makna dan apa yang kami harapkan seharusnya sebagai umat-Mu terhadap Engkau, Sang Mesias Juru Selamat kami. Pimpin kami Tuhan dalam perenungan ini sehingga kami bisa lebih memahami, lebih mengetahui apa yang seharusnya kami harapkan dan lakukan terkait dengan relasi kami dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan kami dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-27 sampai yang ke-38. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-27 sampai yang ke-38, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Jemaat yang kasih Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hati dan melaksanakannya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam ibadah minggu ini adalah apa katamu?
tentang aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika ada yang bertanya kepada kita, bagaimana pemahaman kita sebagai orang percaya mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias itu, dan apa harapan kita terhadapnya? Nah, kemungkinan besar jawaban kita tentu akan berbeda-beda, bermacam-macam, beragam sekali tentu jawaban kita. Ada yang mungkin melihat sosok Tuhan Yesus itu sebagai sumber berkat. Sumber dari segala berkat yang kita terima. Sehingga kita tentu akan mengandalkan, mengharapkan Tuhan Yesus itu selalu memberkati kita. Memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita. Yang tentu itu akan memberikan nafkah yang cukup bagi kita dan tentu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Ada juga yang mungkin beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu ada sebagai penyembuh yang ajaib. Apalagi dengan kita sering membaca bagaimana kesaksian di Alkitab tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan secara mujizat orang-orang yang sakit yang dibawa kepadanya. Jadi mungkin dia adalah sosok atau orang yang lemah secara fisik sehingga dia memandang mengharapkan Tuhan Yesus itu sebagai sosok penyembuh yang tentu bisa menganugerahkan kesehatan bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmaninya. Atau ada mungkin juga yang berharap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Sehingga ia selalu mengharapkan supaya Tuhan Yesus itu menjauhkan dirinya dari segala penderitaan, sakit, penyakit, kesedihan, duka. Terlebih tentu di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa sekarang ini tentu orang yang ada banyak yang mengharapkan bagaimana Tuhan itu menjauhkan mereka dari COVID-19 dan sakit penyakit yang tentu bisa membawa penderitaan bagi dirinya. Atau mungkin ada yang menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai sosok dan sumber perlindungan bagi dirinya. Bagi pekerjaannya barangkali yang mungkin berisiko tinggi sebagai mungkin tentara atau polisi yang tentu dalam pekerjaan di lapangan dia berisiko tinggi, apalagi di daerah-daerah konflik. Tentu dia mengharapkan Tuhan Yesus sebagai sosok yang bisa melindungi dirinya. Nah, mungkin bagi anak-anak muda yang belum punya pasangan hidup, mungkin masih jomblo begitu, tentu dia memandang, mengharapkan Tuhan Yesus itu sebagai sosok mak comblang begitu yang bisa memberikan kepadanya pasangan yang tentu sepadan, pasangan yang sangat cocok dengan dirinya. Jadi siapa dan bagaimana seharusnya Tuhan Yesus dalam pemahaman kita itu seringkali tergantung pada apa kebutuhan dan kepentingan yang kita harapkan itu bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak mengherankan jika kemudian tidak sedikit orang percaya yang kemudian menjadi kecewa, sangat kecewa bahkan dan meninggalkan imannya karena harapan-harapan dan kebutuhannya tidak kunjung dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang mungkin terjadi pada saat-saat ini ketika orang-orang percaya, bahkan mungkin kita juga termasuk di dalamnya, sudah sangat berharap-harap ketika pandemi mulai melandai, kita berharap segera pandemi ini berakhir. Tetapi kita mungkin menjadi kecewa ketika ternyata kemudian pasien yang terpapar semakin melonjak dan banyak. Sehingga kita menjadi kecewa dengan sosok Tuhan Yesus ini. Atau Tuhan yang kita anggap sebagai Mesias ini. Nah, pemahaman mengenai Tuhan Yesus yang sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kebutuhan yang seperti itu juga diungkapkan oleh para pengikut dan para murid Tuhan Yesus dalam perikop kita yang baru saja kita baca. Ketika ia sedang berpelayanan di kampung-kampung di sekitar daerah Kaisaria Filipi, ini daerah yang dikuasai atau dalam kekuasaan Filipus, yang kurang lebih sekitar 40 km di sebelah atas kalau di peta, itu di sebelah utara Betsaida. Di sebelah timur sumber-sumber atau mata air Sungai Yordan yang juga mengalir sampai Yudea itu. Nah, kota ini memang ditambah dengan sebutan Filipi untuk membedakan dengan yang pernah dibangun oleh Herodes Agung, ayah dari
Filipus yang membangun kota Kaisaria Filipi ini. Dan itu ada di pantai Palestina. Sedangkan kota Kaisaria Filipi ini terletak di sebagian atau di bagian barat daya Gunung Hermon, dekat Grotto atau gua-gua dan sumber air yang tadi untuk mengalirkan air Sungai Yordan, dan juga di sana ada kuil-kuil pemujaan dewa Yunani. Kota yang indah sebenarnya di kaki Gunung Hermon. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus di kota Kaisaria Filipi ini, Tuhan sempat bertanya kepada murid-muridnya mengenai pemahaman orang-orang yang pernah mendengar atau yang mungkin pernah mendengarkan pengajaran atau bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus, mengenai siapa dirinya, siapa diri Tuhan Yesus ini menurut mereka. Nah, Bapak Ibu, saya membayangkan bahwa jawaban-jawaban mereka tentu sangat beragam. Jadi melebihi sebenarnya apa yang disampaikan oleh para murid Tuhan Yesus yang kemudian juga dituliskan sebagai kesaksian dari penulis kitab Markus ini. Tentu jawabannya jauh lebih beragam dari yang sudah dituliskan di sana. Nah, kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh penulis kitab Markus dan juga tentu kesaksian dari para murid Tuhan Yesus memang dianggap bukan orang sembarangan kalau kita lihat di sana. Dia juga di situ disebutkan sebagai Yohanes Pembaptis. Mungkin orang yang menganggap Tuhan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis ini karena mungkin dia ingin menerima pengampunan. Karena kita tahu Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya dia selalu menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya dan kemudian menerima baptisan. Jadi mungkin mereka juga ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Atau ada juga yang menjawab sebagai Elia. Karena mungkin orang itu melihat keberadaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Melakukan berbagai karya mujizat yang luar biasa dan mungkin hampir sama, bahkan melebihi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia, yang mungkin juga cukup dikenal oleh kalangan bangsa Yahudi. Sebagai sosok Nabi yang melakukan banyak karya-karya yang luar biasa ketika berhadapan dengan Nabi-Nabi Baal. Atau ada yang menganggap Tuhan Yesus sebagai sosok atau seorang dari antara para Nabi Israel. Jadi mungkin orang ini mengharapkan akan datangnya sosok Mesias politis yang biasanya memang akan hadir setelah hadirnya sosok Nabi yang menyerukan pertobatan di saat orang-orang Yahudi atau orang Israel melakukan dosa dan menerima hukuman Tuhan, biasanya diserahkan kepada bangsa lain. Dan kemudian akan muncul Nabi yang akan menyerukan pertobatan dan kemudian muncullah sosok Mesias atau sang Nabi itu menjadi sosok Mesias yang kemudian akan membebaskan Israel dari penjajahan atau dari hukuman Tuhan itu. Dan kemudian ketika ia bertanya kepada murid-murid utamanya yang diwakili kemudian oleh Petrus tentang siapa dirinya, maka kita melihat sosok atau para murid ini yang diwakili Petrus, dan sebenarnya ini bisa dikatakan mewakili seluruh orang Israel atau umat Yahudi, ternyata mengharapkan Tuhan Yesus itu lebih dari yang lainnya. Dia mengatakan Engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Nah, dan kalau kita mau melihat Bapak Ibu di kitab, kalau membandingkan di dalam kitab Matius yang sebenarnya paralel dengan kitab Markus 8 ini, di Matius pasal 16 ayat 17, di mana ketika di ayat 16 Petrus mengatakan Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesus mengatakan kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bisa mengatakan Tuhan Yesus sebagai Mesias itu bukan Petrus dengan pemahaman yang benar tentang Mesias menurut Tuhan Yesus itu. Dia mungkin bisa mengatakan Mesias, tetapi dalam hatinya dia berharap bahwa Tuhan Yesus menjadi Mesias politis. Mesias yang bisa membebaskan Israel yang sedang terjajah itu untuk kemudian dimerdekakan, dibebaskan dari penjajahan. Jadi benar kalau Matius mengatakan bukan engkau yang mengatakan. Yang mengatakan Mesias yang benar
yang bukan hanya secara politis. Itu Tuhan Allah sendiri yang mengatakan. Kan kalau yang mengatakan Petrus dengan pemahaman yang benar, dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang dalam arti yang sesungguhnya. Yang bukan hanya membebaskan Israel secara politis dari penjajahan bangsa Roma pada waktu itu. Jadi apa yang dalam pemikiran Petrus dan para murid dan juga mungkin hampir semua umat Yahudi atau Israel itu sangat berbeda dengan misi Tuhan Yesus di dunia tentunya sebagai Mesias. Oleh karena itu kita melihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus meluruskan mengenai siapa dirinya yang dikatakan sebagai Mesias oleh Petrus ini. Dia bukanlah Mesias politis sebagaimana yang ada dalam pikiran harapan dari Petrus dan para murid yang lain dan juga seluruh umat Israel pada waktu itu yang diharapkan bisa memimpin revolusi melawan pemerintah penjajah sebagaimana di masa perjanjian lama atau perjanjian yang pertama yang kemudian akan memenangkan perang menghabisi musuh yang menjajah itu. Tapi Tuhan mengajar bahwa ia nantinya harus menanggung banyak penderitaan. Bahkan ia ditolak oleh para pemuka pemimpin agama Yahudi atau Yudais. Dan bukan hanya ditolak, dia akan mengalami penderitaan. Tapi bahkan pada saat nanti, dia bahkan harus mengalami kematian dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kepentingan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Tuhan Yesus membuat Petrus yang mewakili sebenarnya seluruh murid yang lain tidak terima dan menegur dia, menarik dia. Menjadi gambaran bahwa dia ingin menghalangi Tuhan Yesus untuk menyelesaikan dan melaksanakan misi yang harus melalui jalan penderitaan itu. Dan kita melihat bagaimana kemudian, atau kita membaca bagaimana kemudian Tuhan Yesus yang sempat ditegur oleh Petrus itu, dia kemudian balik menegur si Petrus ini dan juga sekaligus sebenarnya mau memberikan pengajaran kepada murid yang lain tentang siapa dia sebenarnya sebagai sosok Mesias. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan keras mengatakan pada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teguran Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita pada teguran yang pernah disampaikan Tuhan Yesus kepada iblis yang akan atau yang berniat membelokkan komitmen Tuhan Yesus untuk melaksanakan misi Allah Bapa. Misi yang sesuai kehendak dari Bapa di surga. Kehendak dan cara dari Allah Bapa. Jadi menurut Tuhan Yesus, Petrus dan para murid yang lain itu memang juga sama berniat untuk membelokkan, menghalangi Tuhan Yesus melaksanakan misi dari Allah Bapa di surga. Sebagaimana yang juga pernah atau sebagaimana yang pernah dilakukan juga oleh iblis di Matius 4. Ketika ia selesai melaksanakan puasa 40 hari dan dia menerima 3 kali pencobaan iblis di padang gurun. Kemudian Tuhan Yesus juga lebih menegaskan ajarannya bahwa untuk menjadi pengikutnya yang benar tentu saja, ya harus atau mereka harus bisa mengesampingkan ego, kepentingan diri, mengesampingkan harapan-harapan pribadinya sendiri dan lebih memikirkan, mengutamakan dan mengedepankan untuk melaksanakan kehendak dan misi dari Allah Bapa. Dan dia mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bahkan Bapak Ibu kita melihat juga bahwa Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya itu bahwa bukan hanya dia harus mengesampingkan egonya, mengesampingkan kepentingannya, mengesampingkan kebutuhan pribadinya, tetapi bahkan Tuhan mengatakan bahwa ia harus siap berkorban, bahkan kehilangan nyawanya, demi untuk melaksanakan kehendak dan misi dari Allah Bapa. Sebagaimana juga yang juga akan dikomitmenkan atau sudah dikomitmenkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Sehingga dengan tegas ia mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Pengorbanan untuk Tuhan Yesus dan Injil itulah yang akan membuat mereka mendapatkan apa yang lebih dari yang bisa mereka dapatkan di dunia, yaitu keselamatan dan kemuliaan surgawi bersama Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memahami, memiliki harapan-harapan yang benar tentang Tuhan Yesus. Harapan-harapan yang tidak didasarkan kepentingan kita sendiri, ambisi kita sendiri, tetapi yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa dan tentunya Tuhan Yesus sendiri. Misalnya di masa pandemi ini, dibandingkan dengan kita mengedepankan harapan pribadi untuk berakhirnya pandemi yang ternyata tidak kunjung dipenuhi atau terpenuhi ini, lebih baik jika kita berusaha untuk mengetahui dan mencoba memahami apa yang Tuhan Allah kehendaki dengan masih membiarkan pandemi ini terus berlanjut dan tidak segera berakhir. Apakah mungkin Ia menginginkan kita untuk bisa lebih peduli, bisa lebih memberikan perhatian pada saudara-saudara kita seiman atau sesama kita, bahkan kalau perlu kita bisa berbagi sesuatu dengan mereka. Karena mungkin mereka mengalami dampak yang tentu mengalami kesulitan karena pandemi ini di dalam pekerjaan dan usaha. Dan ketika kita bisa berbagi dengan mereka, kita bisa melakukannya. Atau mungkin Tuhan juga menginginkan kita supaya lebih mengingat, lebih berseru dan bergantung sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Ketika kita mungkin yang sudah berhati-hati, sudah menjaga protokol kesehatan dengan ketat, disiplin, tetapi ternyata toh bisa tetap juga terpapar COVID-19 ini. Mengalami sakit yang kita tahu belum ditemukan obatnya. Dan tentu dengan keberadaan seperti itu kita akan lebih berharap dari kesaksian-kesaksian anggota jemaat dan mendengar bagaimana mereka kemudian karena tidak ada obatnya, ya sudah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Memohon dalam doa-doa mereka. Membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Atau mungkin juga Tuhan sebagai kepala gereja menginginkan kita supaya bisa lebih menghayati persekutuan kita dengannya dan juga dengan saudara-saudara seiman. Dengan lebih sungguh, tidak sekedar kita hadir dan bersama-sama beribadah secara fisik di gereja. Tetapi mungkin pikiran kita melayang kemana-mana. Tubuh kita memang di gereja bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Tapi mungkin kita bisa saja pemikiran kita, pikiran-pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Dengan beribadah dari rumah kita masing-masing, Tuhan mau mengajak kita lebih menghayati persekutuan yang tidak hanya cukup dengan berkumpul bersama di gereja, tetapi bisa menghayatinya dengan lebih secara rohani, merasakan kehadiran Tuhan di rumah kita bersama dengan juga saudara-saudara kita yang lain di rumah mereka masing-masing. Merasakan kesatuan sebagai tubuh Kristus meski kita terpisah jarak karena kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, saudara, mari kita berusaha untuk menemukan kehendak, rencana, dan misi Tuhan melalui pandemi yang berkepanjangan ini, sehingga kita bisa memahami keberadaan Tuhan dan kehendaknya sesuai dan sebagaimana yang Ia kehendaki dan bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga.
Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa-doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di tengah keprihatinan kami atas situasi pandemi yang masih melanda negeri kami tak bersyukur Tuhan karena kami yakin bahwa Tuhan punya misi, kehendak dan rencana yang harus kami lakukan. Dan ajar kepada kami, berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa memahami rencana, kehendak dan misi Tuhan untuk kami lakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kami berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam mengatasi pandemi melalui Satgas dan juga tentunya melalui berbagai peraturan, terlebih juga dengan vaksinasi yang dilakukan. Tuhan yang berkati semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar sehingga akhirnya upaya-upaya itu tidak sia-sia tetapi benar-benar bisa membuat pandemi ini melandai dan akhirnya bisa berakhir. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih harus berjuang untuk kesembuhan dari COVID-19 maupun juga mereka yang terdampak dalam usaha pekerjaan. Tuhan terus berkati mereka, berikan tetap semangat kesembuhan maupun juga untuk pemulihan kondisi perekonomian mereka. Kami juga berdoa untuk situasi di negara kami yang begitu beragam. Tempat lain ada yang harus berjuang karena daerahnya telah dilanda banjir, tetapi di sisi lain, di bagian lain dari negara kami juga ada yang bahkan masih kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan. Tuhan kiranya juga pakai pemerintah dan juga tentunya kami sebagai teman sebangsa juga bisa terus memberikan perhatian dan juga bantuan kepada mereka. Juga dengan berbagai konflik baik yang ada di negeri kami, mereka yang tidak puas mungkin dengan situasi dan juga pemerintah kami sehingga kemudian harus berkonflik dengan aparat keamanan. Tuhan kiranya berikan hikmat dan kesadaran baik pada masyarakat maupun juga kepada aparat dan pemerintah sehingga konflik-konflik itu juga bisa diatasi. Tentu bukan hanya sekedar dengan kekerasan tetapi juga dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Juga untuk negara-negara yang sedang berkonflik, Tuhan ya kiranya berikan hikmat pada para pemimpin negara-negara tersebut untuk bisa mencari solusi dan jalan perdamaian sehingga tidak terus mendatangkan korban-korban, menyebabkan korban-korban di negara yang sedang berkonflik ini. Dan kiranya Tuhan untuk negara kami sendiri, kiranya Tuhan buat mereka yang separatis, kelompok-kelompok separatis yang terus merongrong negara kami ini bisa segera diatasi dan keutuhan negara kami bisa tetap terjaga. Kami juga berdoa Tuhan untuk
ibadah online di gereja-gereja, terutama di GKI Denusari ini. Tuhan sertai dan berkati setiap rekaman yang dilakukan, juga proses editing dan renderingnya, sehingga akhirnya nanti bisa disembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi umat yang mengikuti ibadah online tersebut ketika ditayangkan perdana dan selanjutnya. Dan ya Tuhan juga untuk pendeta-pendeta yang melayani, maksud juga pendeta Boy, Tuhan yang kiranya terus berikan kesehatan, perlindungan, dan juga bersama para penatua, penata layanan dan juga penata layanan dan tim multimedia. Tuhan berkati, lindungi kesehatan mereka, dijauhkan kiranya dari COVID-19 terutama, sehingga mereka terus bisa melayani dan menjadi berkat bagi umat yang terus mengharapkan makan rohani melalui ibadah-ibadah yang ditayangkan dan mereka ikuti. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit dan membutuhkan pemulihan, Tuhan yang terus berikan pemulihan untuk mereka melalui penanganan medis maupun juga obat-obatan yang diminum. Untuk para lansia dan anak-anak yang tentunya lebih rentan, yang bersyukur kalau mereka sudah mendapatkan vaksinasi, tetapi kiranya tetap Tuhan buat mereka lebih berhati-hati sehingga tidak sampai harus terpapar dan mengalami sakit yang tentu sangat berdampak untuk kesehatan mereka selanjutnya. Kami juga berdoa dan berbelarasa untuk mereka yang harus kehilangan orang yang dikasihi, terutama karena COVID-19 ini, yang tentunya sangat berikan luka dan duka di hati mereka. Tuhan hiburkan dan Tuhan dampingi mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya sehingga mereka bisa mengatasi duka dan melanjutkan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan yang menjadi pergumulan jemaatmu. Tuhan kiranya terus hadir dalam setiap pergumulan mereka sehingga solusi yang mereka ambil tetap berdasar firman dan tentu dengan penguatan dan dengan doa-doa kepadamu dan tentu dengan pertolongan Tuhan. Juga untuk masalah-masalah pribadi yang lain yang tidak kami sebutkan, kami yakin bahwa Tuhan selalu hadir bersama mereka, mendampingi, merangkul mereka dengan tangan kasih-Mu dan menolong mereka mengatasi pergumulan pribadi mereka. Ya Tuhan, saat ini kami akan menyempurnakan doa sahabat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang akan kami ujikan. Ampuni salah kami seperti kami
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur pada Allah atas berkat dan pemeliharaannya. Nats persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang tertulis demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan kepada GKI Hayung Sari dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA cabang Diponegoro atas nama GKI Hayung Sari atau dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital melalui scan QRIS yang tertera dan diharapkan menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Persembahan dapat pula diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal. Mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Ya Tuhan, puji syukur atas berkat rahmat-Mu yang melimpah terhadap hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan kami, persembahan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur ini hanya tertuju kepada Engkau atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terimalah Tuhan atas persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah adalah seluruh kehidupan kita sehari-hari. Pertolongan dan kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk berkarya, menjadi saksinya melalui hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita nyatakan bahwa kita adalah murid-muridnya dan menjadi makin serupa dengan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Amin.